Pas memutarbalikkan motornya, betapa kagetnya. Ia di depan matanya sudah ada Kang Urip yang sedang berdiri dengan raut wajah yang datar tanpa tersenyum sedikit pun. Akhirnya si tukang ojek ini nyaut, "Loh, Kang Urip dari mana aja sih? Saya udah nunggu dari tadi." Kang Urip pun hanya diam tanpa menjawab pertanyaan dari tukang ojek ini. "Ayo naik Kang, kita ke warkop dulu ya seperti biasa," saut si tukang ojek ini. Akhirnya naiklah Kang Urip ini ke motornya si tukang ojek. Nah, pas di jalan, tukang ojek ini merasa ada hal yang gak beres. Pas dia nunduk ke bawah, dia melihat tangannya Kang Urip ini sangat pucat sekali. Cerita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Di cerita malam kali ini, Ayusron mau menceritakan tentang apa? Di cerita malam kali ini, saya akan menceritakan sebuah pengalaman horor dari salah satu teman saya yang bernama Dea. Nah, boleh dibagiin ceritanya nggak, Ayusron, pada penonton? Boleh. Jadi ceritanya ini dimulai di tahun 2004 di sebuah kota kecil di provinsi Jawa Barat. Ada seorang tokoh pemuda, sebut saja namanya Kang Urip. Beliau ini adalah seorang pengusaha muda yang cukup sukses di kampung itu. Dan usahanya beliau ini bergerak di bidang bama atau bahan makanan. Nah, tapi sangat disayangkan sekali, yang mana dulunya ini ia adalah seorang pemabuk, penjudi, dan juga pemain wanita. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya pemabuknya ini bukan berarti dia itu pemabuk berat, melainkan hanya terbawa arus semata oleh teman di sekitarnya. Nah, singkat cerita, Kang Urip ini menjenguk salah satu saudaranya dia yang sedang mengalami sakit waktu itu. Nah, kebetulan rumah dari saudaranya Kang Urip ini tidak jauh dari kampungnya Kang Urip. Sepulang dia atau Kang Urip ini menjenguk saudaranya yang sedang sakit, dia mengalami sebuah kecelakaan motor di perempatan menuju kampungnya dia, yang mana kondisi badannya ini penuh dengan luka dan juga berlumuran darah. Tapi untungnya Kang Urip ini masih bisa terselamatkan. Hampir saja kepalanya ini terlindas oleh mobil yang menabraknya. Nah, beberapa bulan berlalu selepas kejadian kecelakaan yang Kang Urip alami itu, Kang Urip ini menjadi seseorang yang alim dan juga taat agama. Karena kebetulan di kampungnya Kang Urip ini ada sebuah pondok pesantren, yang mana di pondok pesantren itu banyak sekali santrinya, begitu pula dengan ustadznya. Kang Urip ini jadi sering mengikuti kajian-kajian ngaji bareng santri dan juga mendonatur sebagian hartanya untuk membantu pesantren-pesantren yang ada di kota itu. Sampai suatu ketika, tepatnya di awal tahun 2005, Kang Urip ini mengalami sakit di bagian organ dalam tubuhnya. Sampai-sampai dia harus dilarikan ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, Kang Urip ini tidak sadarkan diri, ya kurang lebih 3 hari lah ya. Hingga akhirnya dokter pun memberitahu kepada keluarganya bahwasanya Kang Urip ini mengalami kerusakan usus, yang mana kerusakan ususnya ini sudah sangat parah, sampai-sampai buang air besar pun itu keluarnya bukan kotoran, melainkan seperti jelly yang ya berlumuran darah gitu. Hari kelima setelah Kang Urip dirawat di rumah sakit, banyak dari tetangganya yang datang untuk menjenguknya. Sampai suatu ketika ada salah satu kerabatnya yang datang untuk menjenguk. Sesampainya kerabatnya ini di rumah atau di rumah sakit maksudnya, dan menuju ruangannya Kang Urip. Nah, pas kerabatnya ini masuk, dia itu kagetnya bukan main karena di ruangan itu tidak ada Kang Uripnya. Nah, sedangkan keluarganya dari Kang Urip ini itu mereka ada
dan duduk di bawah kasurnya, ya atau di bawah ranjangnya gitulah ya. Nah, kerabatnya ini itu bernama Dea. Nah, setelah Dea pulang dari rumah sakit, dia langsung bergegas untuk menemui kakeknya yang bernama Abah Asep. Nah, Abah Asep ini siapa? Nah, Abah Asep ini beliau bisa dibilang orang pinter atau kalau bahasa Sundanya itu tempat pananyaan ya. Nah, besoknya nih ya, besoknya 1 hari setelah kejadian yang Dea alami ini, Abah Asep ini langsung pergi ke rumah anaknya yang bernama Hamdan. Karena kebetulan rumah dari Abah Asep ini tidak begitu jauh dengan rumahnya Hamdan. Ya, hanya berjarak beberapa ratus meter aja lah ya. Sesampainya di rumah Hamdan, Abah Asep langsung bilang, "Dan, pokoknya kamu hari ini harus pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Kang Urip. Gak boleh membantah apa kata Abah. Sekalian juga ajak tetangga yang lainnya." Hamdan pun bingung dengan perkataan Abah tersebut karena baru hari-hari kemarin ia menjenguk Kang Urip bersama tetangganya. Nah, tanpa pikir panjang, Hamdan pun lalu mengiyakan apa kata Abah. Nah, setelah itu tibalah jam 10 malam. Abah Asep langsung bergegas pergi ke rumah Hamdan untuk memberitahu bahwasanya Hamdan dilarang untuk tidur hingga jam 1 malam. Hamdan sontak kaget dengan perkataan Abah Asep ini. Hamdan lalu bertanya kepada Abah Asep, "Loh, Abah kenapa melarang Hamdan untuk tidur? Kan ini sudah malam dan biasanya juga Hamdan jam 11 malam pun sudah tertidur." Seketika Abah pun langsung menjawab, "Udah, pokoknya nurut aja lah apa kata Abah. Dan juga sesuatu bakalan terjadi malam ini." Mendengar perkataan itu, Hamdan pun sontak kaget. Tapi yang ada di pikirannya Hamdan saat itu hanya nurut aja apa kata Abah. Hingga tiba saatnya pukul 1 malam terdengar suara ambulan menghampiri kampung itu. Dan juga terdengar suara tangisan dari keluarga Kang Urip yang sangat keras. Sontak tanpa pikir panjang, Hamdan pun berlari dari rumahnya menuju suara ambulan dan tangisan itu. Betapa kagetnya ia pas melihat mobil jenazahnya tiba di kampungnya pukul 1 malam. Kemudian Hamdan pun langsung menghampiri mobil jenazah itu dan ternyata yang ada di dalam mobil jenazah itu adalah Kang Urip. Hamdan pun seketika langsung bingung, ya sekalian juga bersampur sedih. Ternyata apa yang dikatakan Abah tadi, ya sekitar jam 10 malam itu, ialah kematiannya Kang Urip. Lalu dimandikanlah dan juga disolatkanlah jenazah dari Kang Urip ini di kampung itu. Nah, setelah kejadian itu, singkat cerita nih ya, 3 hari setelah kematiannya Kang Urip, hal janggal mulai terjadi. Di mana ada seorang anak kecil, ya kita sebut saja namanya Ani, berusia sekitar 4 tahunan. Ani ini sedang berada di tengah rumahnya sambil meminum susu dan orang tua Ani pun sedang berada di dapur. Nah, yang mana jarak antara ruang tengah dan dapur ini itu sangat berdekatan. Waktu itu menunjukkan pukul 2 siang. Ani yang awalnya duduk dan meminum susu, tiba-tiba dia berdiri sambil berbicara. "Baba Uip, Baba Uip." Ani mengucapkan kata itu sebanyak 2 kali. Sampai di mana Ani ini benar-benar berbicara dengan sosok almarhum Kang Urip ini. "Baba Uip lagi apa di sana? Kok Baba Uip diem aja? Baba Uip sini main sama Ani." Karena jarak dari ruang tengah ke dapur ini sangat berdekatan, akhirnya terdengarlah percakapan Ani ini oleh orang tuanya. Sontak orang tuanya pun kaget. Kemudian orang tua Ani pun secara perlahan mendekati Ani. Betapa kagetnya orang tuanya Ani pas lihat Ani ini sedang berdiri dan tangannya menunjuk ke salah satu pojok rumahnya itu. Nah, tanpa pikir panjang, orang tua dari Ani pun langsung memeluk dan juga menggendong Ani sampai kamar. Sesampainya di kamar, orang tua dari Ani pun bertanya, "Dek Ani, tadi ngobrol sama siapa?" Kemudian Ani pun menjawab, "Gak sama siapa-siapa mah." Orang tua Ani pun gak percaya gitu aja karena apa yang ia dengar barusan itu sangat jelas dan bukan sedang dalam mimpi. Seketika Ani pun langsung ditidurkan oleh orang tuanya.
Nah, sampai tibalah hari esok, di mana hari itu ayah dari Ani ini sedang libur dari tempat kerjanya. Ayah Ani sudah mengetahui kejadian Ani di hari kemarin. Lantas ayah Ani pun bertanya, "Ani, kemarin bicara sama siapa?" Ani pun dengan polosnya menjawab, "Sama Bapak Uip." Tapi Bapak Uipnya langsung pergi, gak tahu kemana. Mendengar perkataan itu, ayah Ani pun kaget. Lalu ayah Ani bertanya kembali, "Terus Bapak Uipnya mau kesini lagi nggak? Ani tahu nggak Bapak Uip perginya kemana?" Ani pun menjawab lagi dengan polosnya, "Iya, mau kesini lagi. Tapi Ani nggak tahu Bapak Uip perginya kemana." Nah, setelah mendengarkan perkataan itu, ayah Ani pun langsung memeluk dan mengucapkan kalimat istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kurang lebih seperti itu. Nah, 2 hari berlalu setelah kejanggalan Ani tersebut. Ada seorang tukang ojek, yang mana tukang ojek ini itu dulunya adalah langganannya Kang Urip. Kebetulan pas meninggalnya Kang Urip, tukang ojek ini sedang pulang kampung. Jadi yang mana ia tidak tahu kalau Kang Urip ini telah meninggal dunia. Nah, sebaliknya tukang ojek ini dari kampungnya, dia langsung mangkal di pangkalan ojek, biasa dia mangkal lah ya gitu kan. Nah, pangkalan ojeknya ini berdekatan dengan pasar, yang mana gak jauh dari kampungnya Kang Urip. Waktu itu menunjukkan pukul 1 malam, karena posisi pangkalan ojek ini berdekatan dengan pasar. Jadi ya selalu ada penumpang yang datang untuk meminta diantarkan ke pasar. Tak berselang lama, handphone dari tukang ojek ini berbunyi. Pas dilihat, ternyata yang menelponnya ini ialah Kang Urip. Tanpa pikir panjang, tukang ojek ini langsung bergegas dari pangkalannya untuk menuju rumahnya Kang Urip. Sesampainya tukang ojek ini di rumahnya Kang Urip, lalu dia bingung karena nggak seperti biasanya dia harus menunggu Kang Urip, gitu kan. 15 menit berlalu setelah tukang ojek ini menunggu di depan rumahnya Kang Urip. Timbullah rasa kesal dari tukang ojek ini. Akhirnya dia memutuskan untuk memutarbalikkan motornya. Pas memutarbalikkan motornya, betapa kagetnya. Ia di depan matanya sudah ada Kang Urip yang sedang berdiri dengan raut wajah yang datar tanpa tersenyum sedikit pun. Akhirnya si tukang ojek ini nyaut, "Loh, Kang Urip dari mana aja sih? Saya udah nunggu dari tadi." Kang Urip pun hanya diam tanpa menjawab pertanyaan dari tukang ojek ini. "Ayo naik Kang, kita ke warkop dulu ya seperti biasa," saut si tukang ojek ini. Akhirnya naiklah Kang Urip ini ke motornya si tukang ojek. Nah, pas di jalan, tukang ojek ini merasa ada hal yang gak beres. Pas dia nunduk ke bawah, dia melihat tangannya Kang Urip ini sangat pucat sekali. Dia ingin sekali memegang tangannya Kang Urip, tapi dia gak berani. Selama di perjalanan, motornya ini terasa berat sekali. Padahal badannya Kang Urip ini kurus, dan motor si tukang ojek ini gak pernah ada kendala sedikit pun. Sampailah di warung kopi, tempat di mana tukang ojek dan Kang Urip ini selalu ngopi bareng. Pas si tukang ojek ini menoleh ke belakang, betapa kagetnya, Kang Urip ini udah gak ada. Tanpa pikir panjang, tukang ojek ini langsung tancap gas menuju pangkalannya. Nah, pas di pangkalan, tukang ojek ini cerita nih sama teman di pangkalannya bahwasanya dia menerima telepon dari Kang Urip. Pas dia jemput ke rumahnya, dia harus menunggu lama. Dan pas dimana dia bertemu, Kang Urip ini tidak berbicara sama sekali dan tangannya pun sangat pucat. Sesampainya di tujuan, Kang Uripnya udah nggak ada. Mendengar cerita itu, teman-teman dari tukang ojek ini sangat merinding. Akhirnya mereka pun bercerita bahwasanya Kang Urip ini baru saja meninggal 5 hari yang lalu. Mendengar perkataan itu,
Si tukang ojek ini langsung shock dan gak percaya bahwasannya apa yang ia alami barusan ini itu nyata. Nah, setelah itu singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Kejanggalan demi kejanggalan pun semakin marak di kampung itu. Sampai suatu ketika, teman dari saya sendiri pun yang bernama Dea mengalaminya. Tepatnya di hari Selasa malam Rabu. Waktu itu Dea pulang maghrib dari sekolahnya dikarenakan ada eskul yang harus dia ikuti. Sesampainya di rumah, Dea pun merasa kelelahan. Tanpa ia sadari, ia pun tertidur di kasurnya. Nah, pas jam 11 malam, Dea pun terbangun dari tidurnya. Ia baru sadar, ia masih menggunakan baju sekolah. Dea pun langsung mengganti bajunya dong. Setelah mengganti baju, Dea pun langsung pergi ke dapur untuk melihat makanan. Alhasil, Dea pun tak menemukan makanan apapun di dapur. Lalu, ia ingat di lemari piringnya ada satu mie instan. Tanpa pikir panjang, Dea pun langsung memasak mie instan itu. Dikarenakan ya Dea sangat lapar gitu kan. Setelah selesai memakan mie instan, Dea pun lalu pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Nah, kejanggalan pun mulai terjadi di sini. Setelah Dea keluar dari kamar mandi, ia mendengar suara ketukan pintu di dapurnya. Ia pun sontak kaget. Ia langsung berjalan menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, suara ketukan pintu itu menjadi semakin keras. Seakan-akan ada orang yang mau masuk ke rumahnya dengan cara paksa. Dia pun langsung lari menuju kamarnya. Ia langsung menutupi seluruh badannya menggunakan selimut. Berselang 10 menit setelah suara gagang pintu tadi, ada suara ketukan di jendela kamarnya Dea. Saat itu Dea sangat ketakutan. Tapi suara ketukan itu di jendela kamarnya Dea ini sangat keras. Yang mana membuat Dea sangat kesal. Karena ya di sisi lain Dea ini sedang kecapean. Karena saking udah kesalnya, Dea pun memberanikan diri untuk langsung membuka gorden jendela kamarnya. Nah, pas dilihat, itu ternyata wajahnya Kang Urip yang sudah dibaluti dengan kain kafan. Dea pun langsung shock dan pingsan. Sampai-sampai dia nggak sekolah di keesokan harinya. Orang tuanya pun panik karena sudah berusaha membangunkan. Tapi Deanya ini nggak bangun-bangun. Alhasil, pintu kamar Dea pun terpaksa harus didobrak. Setelah berhasil mendobrak pintu kamar Dea, orang tuanya pun kaget. Karena melihat Dea yang sudah terkulai lemas di lantai kamarnya. Siang pun tiba. Setelah Dea siuman dari pingsannya, Dea menangis sembari menceritakan kejadian semalam yang Dea alami. Orang tuanya pun gak percaya gitu aja. Yang ada di pikiran orang tuanya, Dea hanya mengalami sebuah mimpi. Mungkin Dea kecapean dan tidur di waktu sandekala. Begitu ucap orang tuanya. Mendengar ucapan orang tuanya itu, Dea pun marah. Nanti biar bapak sendiri yang alamin. Begitu ucap Dea.